kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapat keajaiban yang nyata. Tercapainya segala cita-cita, harapan, impian, hajat Anda. Juga didekatkan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Didekatkan Anda sekalian dengan orang-orang yang Anda sayangi. Dan semoga yang sedang di perjalanan selamat sampai tujuan. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Bagaimana halnya atau sisi gelap zodiak Aries ketika zodiak Aries memiliki pribadi yang pragmatis. Sisi gelap zodiak Aries ketika sebagai sosok yang pragmatis. Kita ketahui ya, Aries itu salah satu zodiak yang pertama dan sifatnya tuh kardinal, penting, dan dia bisa sebagai ikon. Bersifat kardinal itu zodiak Aries tuh bisa memotivasi diri sendiri, juga ambisius, bersemangat, yang walaupun terkadang keras-keras dikit lah, tapi itu bisa dilatih ya. Bisa dilatih, keras-keras dikit bisa dilembutkan, yang keras dilembutkan saja. Jadi ketika memiliki potensi keras itu, keras kepala atau keras hati misalkan ya, itu bisa dilembutkan, bisa dilatih jiwanya tuh, hatinya tuh bisa dilatih. Ada ilmu pelatihan jiwanya tuh biar memiliki hati lembut, biar memiliki hati yang halus, tidak keras kepala, tidak keras hati. Kalau keras hati kan biasanya cirinya itu sulit menerima nasihat, mau karep sorangan, gimana saya saja gitu kalau keras hati. Tetapi tidak ya, tidak, mudah-mudahan tidak. Yang di sini tidak ya. Salam alien, salam kopi hitam. Aries berelemen api ya, berelemen api, zodiak kardinal yang penting, yang utama, dan bisa menjadi ikon. Dia bisa memotivasi diri sendiri dan memiliki semangat ambisius untuk menggapai sesuatu. Selamat. Memotivasi diri sendiri juga bisa memotivasi orang lain. Kepribadian pragmatis itu salah satu kepribadian yang menyukai kedamaian. Menyukai kedamaian. Menyukai kelembutan. Tidak suka dengan keributan. Tidak suka dia mencampurkan dirinya dalam suatu keributan, dalam suatu masalah. Dia ingin mencari kedamaian, ingin mencari ketenangan, ingin mencari persahabatan. Dia sosok pribadi yang lembut.
Dia sosok pribadi yang tidak mau mencari masalah, sehingga dia akan mudah mengalah. Dia tidak mau mencari masalah karena sadar masalah itu melelahkan ya. Dan dia tidak mau terjun ke dalam suatu masalah. Dia menyukai kedamaian. Sehingga walaupun terkadang benar, dia tetap mengalah. Walaupun terkadang misalkan benar, dia tetap mengalah. Apalagi ketika dia salah, dia akan mengalah. Itu sosok pribadi yang pragmatis. Tapi mungkin ada bisa dibilang sisi gelap untuk dia sendiri, yaitu terkadang dia memendam perasaannya di dalam hatinya. Terkadang dia memendam apa yang ia rasakan sebenarnya, memendam rahasianya. Dia tidak terbuka, sehingga terkadang memang orang penasaran kepada dia. Dan itu begitu menyulitkan dia sendiri ketika dia memendam perasaannya, sehingga disebut sisi gelap gitu. Menyulitkan dia sendiri, merumitkan dia sendiri ketika dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, apalagi tentang masalah cinta. Ketika dia harus memendam cintanya, itu sangat pedih ya. Tapi dia berusaha ceria, berusaha damai dengan kehidupan, berusaha damai dengan diri sendiri. Dia berusaha damai dengan orang lain. Dia berusaha damai dengan mimpi-mimpinya, dengan harapan-harapannya, dengan angan-angannya, dengan bayangannya, dengan keinginannya, dengan kekasihnya. Berusaha damai. Dia kalah oleh waktu, dia kalah oleh argumen, dia kalah oleh kemauannya sendiri. Tetapi kalah itu mengalah. Kalah itu mengalah. Dia tidak ingin mencari masalah. Dia menginginkan kehidupan yang memang bersahaja, berdamai, ada rasa persahabatan, romantisme dengan kehidupan. Dia menilik itu, romantisme dengan harapan, memendam perasaan cinta. Itu lumayan menyulitkan ya. Tetapi memendam perasaan cinta itu tidak dipedih-pedih hatinya tuh, tidak di dramatisir. Dia tidak mendramatisir hatinya, tidak dibuat macam-macam. Dia mengalir apa adanya, mengikuti jalannya alur kehidupan, mengikuti jalannya alam. Ya sudah, kalau mungkin tidak harus dia mengungkapkan rasa cintanya kepada si doi, ya sudah, kalau mungkin dia tidak harus mengungkapkan cintanya kepada yang dikasihinya, bagaimana lagi kalau mungkin dia tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada wanitanya,
Mungkin dia hanya bisa diam, hanya bisa tersenyum, hanya bisa menolong mungkin kekasihnya itu. Apakah menolong dengan doa mungkin ya, dengan doa. Mungkin ketika yang dicintainya itu perlu, dia berikan pertolongan itu tetap, karena dia ingin berdamai. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya kepada dirinya, tetapi ketika dirinya misalkan membutuhkan pertolongan saya bantu. Ketika dia membutuhkan materi, saya kasih materi. Butuhkan uang, saya kasih uang misalkan ya. Dia ingin pinjam uang, dikasih pinjam uang. Dia tetap tersenyum, dia serasa terkunci mulutnya tuh untuk mengungkapkan perasaannya tuh. Dia ingin berdamai. Cinta tidak harus memiliki. Memang benar, cinta tidak harus memiliki. Tetapi bukan mesti berputus silaturahmi, kan begitu ya. Sangat sulit ya, sangat sulit ketika kita harus memang memendam perasaan di dalam hati. Kita ngebat kepada seseorang tuh, kita pendam dalam hati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saya bukan pilihan dia. Mungkin saya bukan tipe dia. Salam kopi hitam. Mungkin saya bukan yang ia harapkan. Dan kedatangan saya biasa saja untuk dia. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Hidup ini hanya sebentar, sekedar lewat. Mungkin begitu ya berpikirnya. Sekedar lewat. Untuk apa kita misalkan harus menyiksa diri? Lebih baik kita berdamai dengan kehidupan ya. Berdamai. Ketika kita tidak sanggup mungkin untuk suatu impian, kita berdamai, itu lebih tenang mungkin ya. Kalau setiap orang mungkin katanya bisa mencapai mimpinya, mungkin dia tidak akan bisa tidur. Katanya begitu. Kalau setiap orang mungkin bisa tercapai impiannya, mungkin dia tidak bisa tidur. Dia akan terus kerja siang dan malam. Tidak akan beristirahat. Kalau impian semua tercapai ya tidak akan beristirahat. Ya, akan sulit buat kita. Adanya istirahat itu karena mungkin ada impian yang tidak tercapai, sehingga kita bisa beristirahat, sehingga kita bisa sharing, sehingga kita bisa saling sehat selalu.